di mana Natal diberitahu di dalam Kejadian 3 ayat 15. Lalu kita lihat lagi diteruskan oleh Nuh keluarga, diteruskan lagi oleh Abraham keluarga, sampai datang perjanjian baru sebagai penggenapan daripada sang juru selamat yang dinubuatkan di perjanjian lama itu, baik oleh Musa di Kejadian 3 ayat 15, baik oleh Yesaya pasal 7 ayat 14, Yesaya pasal 9 ayat 56, bahkan Mika pasal 5 ayat 1. Lalu muncul Matius mencatat bahwa Natal diteruskan dengan keluarga. Keluarga itu adalah keluarga Yusuf dan Maria. Saudara, pertanyaannya, kenapa Allah mulai Natal dengan keluarga? Tidak dengan partai politik, tidak dengan pemerintah, bahkan tidak dengan gereja secara organisasi, tapi dengan keluarga. Saudara, mengapa dia mulai dengan keluarga? Biasanya ada gereja itu datang dari keluarga, ada lembaga pemerintah itu datang dari keluarga, ada lembaga politik itu datang dari keluarga. Jika keluarga sehat, biasanya gereja sehat. Jika keluarga sehat, biasanya pemerintahan sehat. Jika keluarga sehat, biasanya lembaga politik sehat. Tapi kalau misalnya keluarga tidak sehat, biasanya berdampak tidak baik di dalam bergereja, tidak baik di dalam pemerintahan, tidak baik di dalam perpolitikan. Kita sangat dipertontonkan di Indonesia ini. Oleh karena itu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bahwa Natal atau juru selamat yang dinubuatkan di perjanjian lama telah dinubuatkan itu melalui keluarga-keluarga. Lalu kemudian Matius mencatat pasal 1 ayat 22 telah datang sesuai dengan nubuatan nabi-nabi, maka diberitahu kepada keluarga. Itulah Yusuf dan Maria. Kiranya saudara, saat kita mendengarkan ini, ada satu evaluasi bagi suami-suami. Apakah saya sudah bertemu? Apakah saya sudah menjadi suami seperti yang di program Tuhan di dalam hidup? Apakah saya sebagai istri sudah sesuai dengan program daripada Allah? Apakah saya sebagai anak-anak sudah sesuai dengan program Allah? Kalau sudah, biasanya itu berdampak. Saudara, ada misioneri yang dimana umumnya menjadi misi dari Amerika ke Kalimantan. Setelah itu diteruskan generasi kedua. Lalu setelah itu, sekarang anaknya, itulah keluarga pendeta Dr. Hambel. Mereka ada di Jogja, ada di Kalimantan dan sebagainya. Kita lihat betapa hebatnya, mulai dari umumnya ke bapaknya ke anaknya menjadi keluarga misi. Nah, mengapa? Karena sudah dibentuk di dalam satu keluarga itu. Tapi tidak demikian, saudara. Kita lihat dengan keluarga-keluarga lain. Mengapa? Karena memang mungkin pembentukan di tengah-tengah keluarga itu tidak baik. Oleh karena itu, malam hari ini kita akan melihat satu topik juru selamat yang dinantikan sudah datang menyelamatkan keluarga. Kita akan melihat tema ini dari Matius pasal 1. Kita membaca secara responsori. Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf,
Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Namun ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Semuanya itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui Nabi. Dan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Iya. Jadi kita lihat saudara di ayat 22 itu, semuanya ini terjadi supaya digenapi difirmankan Tuhan melalui Nabi. Jadi Matius meneruskan apa yang sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama, bahwa Natal dimulai dengan keluarga. Dan kita lihat bahwa Matius sudah mencatat perwujudan daripada Natal yang di perjanjian lama, di mana Allah meneruskan Natal itu datang kepada keluarga. Itulah Yusuf dan Maria. Saudara, ada dua hal yang akan kita lihat dari tema Juru Selamat yang dinantikan sudah datang, menyelamatkan keluarga. Pertama adalah arti keluarga diselamatkan oleh Yesus Kristus, atau yang disebut dengan Yesua atau Joshua. Saya melihat saudara tulisan daripada Profesor Stanley Lumintang. Arti daripada keluarga katanya ada suami. Lalu kemudian kayak apa kualitas suami yang diselamatkan oleh Yesus Kristus supaya berdampak bagi misi gereja, sehingga keluarga-keluarga dipakai untuk memberitakan Yesus Kristus, Juru Selamat satu-satunya yang tidak ada di dalam agama manapun. Kayak apa corak kualitas daripada suami-suami? Pertama adalah suami seorang yang memiliki iman kepada Yesus Kristus. Itu telah dimulai oleh Adam dan Hawa, telah dimulai oleh Abraham. Secara teori beriman kepada Yesus Kristus di perjanjian lama dipanggil Yahweh, tapi secara praktek dia hidup tiap-tiap hari dengan iman. Ketika secara teori Tuhan datang ke tanah Kanaan sebagai penyembah berhala mereka, lalu kemudian Tuhan menyelamatkan keluarga ini. Lalu setelah itu secara praktis kata Tuhan, tinggalkan keluargamu, lalu pergilah ke tanah Kanaan. Pertanyaannya, di mana tanah Kanaan? Tahukah Abraham tanah Kanaan itu? Tidak tahu. Tapi kita lihat kata Tuhan, jalanlah dengan iman. Apakah Abraham jalan? Jalan dia. Itulah dia. Jadi Abraham secara teori beriman kepada Yesus Kristus atau percaya kepada Yesus Kristus, tapi secara praktek dia menjalani hidup tiap-tiap hari. Istrinya, anak-anaknya jalan dengan iman. Dan rupanya saudara, ketika kita meneliti apa yang dikerjakan oleh Yusuf dan Maria, betul. Ketika Yusuf melihat Maria hamil, lalu kemudian Maria memenceraikan daripada Yusuf memenceraikan Maria.
Lalu pada waktu dia tidur, berbicara Tuhan kepada Yusuf, ambillah istrimu itu, sebab dia bukan berselingkuh, tapi itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang akan mau memberitakan juru selamat kepada dunia. Kita lihat Yusuf dengan rendah hati, Yusuf dengan beriman, Yusuf dengan percaya, dia mengambil Maria. Kalau Yusuf bukan orang beriman, tentu dia tidak mau, dia meninggalkan Maria karena dianggap Maria tidak jujur, karena dianggap Maria tidak menjaga kekudusan hubungan mereka, karena dianggap Maria memalukan. Tapi karena dia orang beriman, hanya berbicara Tuhan lewat mimpi, Yusuf mengerjakan persis seperti yang dikatakan Tuhan. Dan saudara, di dalam perjanjian lama ada pola suami mencari istri. Kejadian 2:18 katanya apa? Harus yang sepadan. Kata sepadan bukan yang berhubungan dengan keduniawian, tapi kata sepadan berhubungan dengan gambar rupa Allah itu, seled dan demut. Di dalamnya ada kerohanian. Jadi laki-laki harus beriman kepada Tuhan. Itulah yang harus ditampilkan oleh suami. Di dalam perjanjian baru juga ada pola. 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah engkau merupakan pasangan yang tidak seiman. Sebab persamaan apakah Belial dengan Kristus? Belial itu adalah iblis. Jadi kita lihat saudara, Alkitab mencatat dengan rapi pola keluarga untuk dipersatukan. Suami harus orang yang bertuhan Yesus. Lalu kemudian saudara yang berikut, suami seorang yang menjalani hidup dengan firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 2 yang kesukaannya ialah merenungkan Taurat Tuhan. Jadi tiap-tiap hari suami harus baca firman Tuhan. Itulah kalau suami mau mewujudkan amanat agung Tuhan. Lalu kemudian kita lihat apa yang dilakukan oleh Yusuf ini. Apakah dia mentaati firman Tuhan? Ya, hanya dalam mimpi berbicara Tuhan kepada dia. Tapi dia mentaati itu 100%. Kalau dia orang yang tidak beriman, dia tidak taat kepada firman Tuhan itu. Ambillah katanya, ambil. Jangan ceraikan, jangan. Karena apa? Karena dia hidup di dalam firman Tuhan tiap-tiap hari. Itulah suami yang sudah bertemu dengan Juru Selamat. Tiap-tiap hari makanannya adalah firman Tuhan. Lalu kemudian arti keluarga yang pertama, adanya suami, yaitu suami seorang yang selalu mendoakan istri, suami selalu mendoakan anak-anak dan gerejanya. Kita ambil satu contoh, misalnya Daniel yang mendoakan keluarganya, dia mendoakan pekerjaannya di pemerintahan. Dan saya pikir di dalam konteks Yusuf dan Maria ini, saya pikir Yusuf juga adalah orang yang berdoa. Kenapa Tuhan berhubungan aktif dengan dia? Adalah karena dia orang yang berdoa. Dan yang terakhir saudara, suami seorang yang selalu beribadah. Sangat familiar sekali Nats Yosua 24 ayat yang ke-15. Aku, istriku, anak-anakku, seisi rumah pembantu-pembantu mesti beribadah. Bukan di gereja, tapi ada ibadah di dalam keluarga. Dan itulah ciri suami yang diselamatkan. Nah, ketika saudara orang-orang muda wanita ingin
memulai satu ketertarikan dengan pria. Saudara mesti pegang ini. Kalau saudara tidak berpegang ini, hanya tinggal berkeluarga. Dan misi Tuhan nggak seperti itu. Misi Tuhan dibentuk keluarga supaya keluarga itu bisa melayani, mewujudkan penyelamatan bangsa-bangsa. Seperti yang saya bilang tadi, keluarga Pendeta Dr. Hamli, opungnya orang misi, anaknya generasi kedua orang misi, anaknya yang ketiga orang misi. Sekalipun tidak harus seperti itu. Anak Pendeta Dr. Krismanan III bukan orang misi, tapi kita lihat ya orang yang melayani, mengelola yang dikerjakan oleh bapaknya, sekolah teologi sama universitas umum, itulah Universitas Kristen Immanuel. Dia memang tidak pergi ke negara-negara lain, tapi dengan dia mengelola, melanjutkan apa yang dikelola oleh orang tuanya, sekolah teologi dan sekolah UKRIM Universitas umum, itu mau menyatakan bahwa keluarga ini melayani Tuhan. Tidak ada artinya nanti saudara orang-orang muda, khususnya wanita, kalau saudara buta dengan prinsip ini, maka saudara hanya tinggal melahirkan anak, ngurus anak, tinggal begitu. Padahal misi terbesar Allah di dalam suami, istri, anak adalah supaya melayani Tuhan. Lalu kemudian saudara, arti keluarga yang kedua adanya istri. Kayak apa istri? Sama. Istri harus bertuhan. Istri harus berdoa. Istri harus baca firman Tuhan. Istri harus beribadah. Dan kemudian yang terakhir adanya anak. Kayak apa anak? Sama. Anak harus beriman. Anak harus berjalan dengan iman. Anak harus berdoa dengan teratur. Anak harus beribadah dengan teratur. Maka keluarga ini menjadi alat yang sangat efektif untuk mewujudkan program Allah paling terpenting di jagat raya ini apa? Bukan keluarga memiliki anak, tapi kita lihat kalimat yang dipakai oleh Matius pasal 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa itu. Itulah satu misi terbesar keluarga. Bukan mengumpulkan harta, bukan mendapatkan anak tiap tahun, melahirkan, bukan supaya berpendidikan tinggi, bukan, tapi mewujudkan konsep penyelamatan bangsa-bangsa itu. Tuhan tidak mau menyatakan tidak penting harta, tidak penting pendidikan, tidak penting anak, tapi di hati Allah yang paling terpenting dihadirkan keluarga, supaya keluarga itu menyampaikan keselamatan ini kepada bangsa-bangsa. Semua menjadi tidak ada arti kalau itu tidak terjadi di dalamnya, karena semua akan berakhir. Semua tinggal, harta tinggal. Kalau kita lihat kejadian banjir bandang, tinggal semua. Tapi apa yang tidak tinggal? Keselamatan itu. Karena itu berlanjut dari dunia sampai kepada Yerusalem yang baru. Mari